Ziarah, cerpen pilihan Najib Kartapati. Kalau bukan karena permintaan ibu, sungguh mati aku enggan melakukan perjalanan ini. Lebih-lebih oleh ibu, permintaan itu diikuti sebuah kalimat yang mengiris hati. Siapa tahu ini permintaan ibu yang terakhir kali, Jayus. Ibu sudah tua, sudah tak punya keinginan apa-apa lagi. Berziarahlah kamu ke makam ayahmu. Apa makamnya masih bisa ditandai? Tanyaku. Tidak sulit. Kuburannya berada di bawah pohon mangga besar. Di nisannya juga ditulis namanya, Asikin. Ibu mengatakan bahwa 3 hari yang lalu dia bermimpi bertemu ayah. Menurutnya, itu isyarat agar makamnya diziarahi. Makam adalah tempat di mana anak cucunya bisa melakukan hubungan batin, tutur ibu berfilsafat. Juga merupakan satu saksi bahwa seseorang pernah hidup di dunia. Kupikir permintaan ibu itu tidak berlebihan. 20 tahun sudah makam ayah di desa tak pernah lagi kami ketengok. Tepatnya semenjak kami meninggalkan desa itu untuk hijrah ke Jakarta. Keberatanku ini tentulah bukan tanpa alasan. Desa itu terletak jauh di pedalaman, di mana dari kota kabupaten aku harus naik omprengan untuk kemudian menyambungnya lagi dengan andong. Itu pertama. Kedua, aku pernah punya pengalaman tidak sedap di desa tersebut lantaran terjadi konflik dengan warga setempat. Dan ketiga, terus terang, aku enggan bertemu dengan kawan-kawan lama yang biasanya minta pekerjaan bila menganggap sahabatnya sukses di Jakarta. Ku rebahkan kepalaku di atas sandaran jok bus malam yang melaju kencang. Baru hari ini aku tahu bahwa dari Jakarta ada rute bus malam yang langsung ke kota T. Dengan mata yang didayu kantuk, aku membayangkan besok siang sudah berada di desa kelahiranku yang sebenarnya menampung 1000 kenangan manis. Namun, mengenangkannya sama artinya dengan mengingat Pak Banu yang pernah menyerang dan memusuhiku. Di desa itu terdapat sebuah pepunden bekas pertapaan seorang raja. Pepunden itu ramai dikunjungi orang dari daerah sekitar setiap malam Jumat Wage. Konon, permintaan peziarah akan segera terkabul bila dipanjatkan di pepunden yang keramat itu. Kami, sejumlah pemuda desa yang berpikiran maju, tidak menginginkan hal itu terjadi di desa kami. Suatu hari, aku dan kawan-kawan mengadakan semacam resolusi terhadap sesepuh desa yang sengaja mengelola pepunden itu. Kami menuntut agar tradisi itu ditutup. Tidak, kata Pak Banu yang mengetuai kepanitiaan pepunden. Tuntutan kalian itu tidak punya dasar sama sekali. Kenapa tidak berdasar? Bantahku. Menghidup-hidupkan punden itu menyesatkan keimanan. Orang hanya boleh meminta kepada Tuhan, bukan pada pohon beringin dan arwah yang semestinya kita doakan. Tahu kalian,
Semakin banyak orang yang berkunjung ke desa ini, semakin banyak pula manfaat yang kita peroleh. Warga desa bisa mendapat tambahan rezeki dengan menjual kembang, minuman, dan makanan. Desa kita dapat pemasukan sekaligus jadi terkenal. Cuma untuk itu, Bapak tega menjual keyakinan sekian banyak orang. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar, Pak. Kalian anak kemarin sore mau ngoceh soal keyakinan? Kalian boleh saja berkeyakinan demikian, tetapi orang lain juga boleh tidak. Bukan salah kita kalau mereka mempercayai punden. Tatkala itu, umurku baru 20 tahun, dan para pemuda seusiaku yang menganggap dirinya berpandangan lebih maju tidak begitu saja mau mengalah. Namun, aparat desa dan sebagian besar kaum tua lebih membela Pak Banu, membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu, jembatan kayu di tapal batas desa kedapatan ambrol, sehingga andong-andong yang mengangkut peziarah tak dapat melewatinya. Pak Banu menuduh kamilah yang merusak jembatan dan melapor ke polisi. Beberapa anak muda desa yang berpemahaman denganku dipanggil dan ditahan 2 malam di kantor polisi. Ibu yang belum genap setahun menjanda itu jadi panik setengah mati. Lebih-lebih Pak Banu dan sekongkolnya makin menteror. Oleh Pak Banu, aku akan diajukan ke pengadilan. Ketika itulah, abang sulungku yang sudah hidup mapan di Jakarta berniat memboyong keluarga kami. Ibu cepat-cepat menyetujui, dan rumah pun segera dijual murah. Kami sekeluarga hijrah ke ibu kota tanpa rasa berat, sebab tidak satupun famili kami ada di desa itu. Matahari baru saja muncul ketika bus malam yang kutumpangi sampai di kota T. Di kota itu, banyak sekali mobil omprengan yang mencari penumpang ke jurusan desa Bumi Ramah, desa tempat tinggalku dulu. Hari ini kami Pon. Dengan demikian, malam nanti desa Bumi Ramah akan ramai dikunjungi orang yang berziarah ke Papundan. Dari kota T yang kini sudah jauh berubah dan ramai sekali itu, aku naik mobil omprengan langsung ke desa Bumi Ramah tanpa harus naik andong lagi. Hatiku lega. Tujuanku sudah hampir sampai. Kalau ada yang masih kupikirkan adalah di mana aku harus menginap malam nanti. Kemungkinan yang terbaik, aku akan menginap di rumah Mutarom atau Mat Sani, sahabatku seperjuangan dulu. Tetapi itu pun bila mereka masih tinggal di sana. Kalau tidak, aku akan menginap di rumah Pak Banu. Dengan harapan warga desa sudah tidak mengenaliku lagi. Sepanjang perjalanan, aku bertejak kagum menyaksikan perubahan yang nyaris sulit kupercaya. Jalan yang dulu koyak dan berbatu, kini sudah beraspal mulus. Sawah dan tegalan di sepanjang tepi jalan raya kini sudah penuh dengan rumah penduduk dengan model bangunan tembok berkaca Ray-Ban. Hampir pada tiap atap menyembul antena televisi, sehingga membuat pemandangan menjadi centang penerang. Pohon-pohon randu yang tumbuh berjajar di pinggiran jalan sudah tidak lagi nampak, diganti dengan tiang-tiang listrik. Di desa Bumi Ramah pukul 9 pagi,
Keherananku makin bertambah. Aku hampir tidak lagi mengenali desa kelahiranku. Desa yang dulu tenang dan sepi, sekarang menjadi sebuah kota kecil yang ramai. Aku nyaris tak yakin terhadap penglihatanku sendiri. Sebuah hotel kecil dan indah, berdiri di kaki bukit di belakang terminal. Ingin rasanya aku berteriak kegirangan, karena tidak perlu lagi berpikir kemana aku menginap. Serta-merta aku menuju hotel itu seraya membayangkan empuknya kasur yang akan melenyapkan keletihanku akibat diguncang kendaraan semalaman. Aku akan tidur dulu, barangkali 3 atau 4 jam sebelum jalan-jalan dan ziarah ke makam ayah sore nanti. Dari Jakarta, Pak? Tanya Romboy yang mengantarku ke kamar. Iya, jawabku. Sudah lama hotel ini dibangun? Sudah, Pak. Sekitar 5 tahun yang lalu. Di sebelah sana juga banyak kotek, Pak. Kotek? Sejak kapan ada kotek di sini? Sudah lama, Pak. Sejak desa ini dinyatakan sebagai objek wisata. Kotek-kotek itu untuk pendatang dari kota besar. Kalau mereka datang bersama keluarga, biasanya lebih senang menginap di kotek. Baru kali ini Bapak datang kemari. Aku mengangguk. Mau ke Pekundan, Pak? Iya, jawabku asal saja. Romboy yang masih muda itu menatap bed cover dengan cekatan. Aku check-in lebih awal dari ketentuan sehingga kamar belum sepenuhnya dirapikan. Ia lalu menyerahkan kunci kamar sambil menatapku malu-malu. Seakan ada yang ingin ia katakan. Aku segera memberikan uang tip kepadanya. Ia menerimanya, seraya mengucapkan terima kasih 2 kali. Namun, masih juga tidak segera beranjak pergi. Bapak sendirian? Tanyanya. Iya, kenapa? Pak, barangkali Bapak butuh teman? Teman? Tanyaku pura-pura bego, meski sebenarnya aku tahu yang dimaksud. Teman apa? Ya, barangkali Bapak capek dan ingin dipijat, jawabnya provokatif. Kalau butuh, saya bisa panggilkan Pak. Orangnya cantik, masih muda kok, sekitar 25 tahun. Mau kan Bapak? Aku tersenyum. Kusadari bahwa hotel sepertinya tidak afdol tanpa mampu menyediakan teman tidur buat tamu-tamunya. Terus terang, aku memang bukan seorang yang moralis. Hal-hal seperti itu merupakan kebagian dari kebiasaanku tiap kali pergi keluar kota sendirian. Maka aku pun mengangguk tanpa harus berpikir panjang. Setengah jam kemudian, seorang perempuan muda masuk setelah pintu kamar taruh kubuka. Bau parfum murahan segera menerjang hidungku. Perempuan itu berparas cantik, berusia tidak lebih dari 25 tahun. Wajahnya bulat telur. Pada bagian atas hidungnya, di antara 2 matanya yang bening, ada tahi lalat yang besar, yang justru menambah manisnya wajah itu. Ia duduk di kursi, tersipu-sipu memandangiku. Ia panggil. Kusuruh berbaring di sebelahku. Kutatap perempuan muda itu sambil merasa heran bahwa di desa sekecil ini ada tamu seks secantik dia. Sebelum kami menjadi binatang, aku mengajaknya berbincang-bincang. Kamu dari desa ini?
Tanyaku sambil meremas jemarinya. Iya om dari Jakarta ya? Ucapnya manja. Iya, kamu punya suami? Ia menggeleng. Ia lalu bilang bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya 3 tahun yang lewat. Untuk menghidupi seorang anaknya, demikian ia bercerita. Ia terpaksa menjual diri ketika desanya menjadi objek wisata dan ramai dikunjungi orang-orang kota. Namamu siapa? Nama saya jelek om. Nama orang desa. Malu ah. Aku perlu tahu namamu. Siapa tahu ingin memakaimu lagi kalau suatu saat aku sampai ke sini. Nama saya Susini. Mendadak memori dalam otakku bekerja. Rasanya nama itu tidak pernah kudengar. Susini. Nama perempuan desa yang agak unik juga. Aku mencoba menggali ingatanku. Tuhan, bukankah wanita ini putri Pak Banu yang tatkala itu berusia 5 tahun? Aku tidak ragu lagi dengan tahi lalat di antara kedua matanya itu. Ayahmu bernama Banu ya? Tanyaku spontan. Perempuan itu tampak kaget dan tersentak. Ia tatap wajahku dalam-dalam. Benar, Om mengenalnya. Tuhanku, siapa menduga hari ini aku akan meniduri putri lelaki yang pernah memusuhiku. Kukatakan padanya bahwa aku pernah kenal dengan ayahnya 20 tahun silam. Dan ia bilang bahwa ayahnya sudah meninggal akibat kecelakaan. Keruntuhan tembok saat Pepundan dibangun 5 tahun lalu. Katanya, ayahnya termasuk tokoh yang ikut memperjuangkan desa ini menjadi desa wisata. Mendadak antara kami menjadi demikian kaku dan canggung. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kataku seraya bangkit dan memberinya uang 2 kali dari tarif biasa. Susini mendelok. Ia ragu menerima uang dariku. Tanpa banyak kata, uang itu lantas kuselipkan di belahan dadanya. Terima kasih om, katanya menyerupai gumbang. Sepeninggal Susini, aku tidak bisa memincingkan mata. Pikiran busukku berseru agar aku menyesali keputusan itu. Bukankah meniduri putri lelaki yang pernah memusuhiku itu akan membuatku merasa telah memperoleh semacam kepuasan politis? Demikian gugatan hati jahatku. Gelisah seorang diri di kamar, aku lantas memutuskan untuk jalan-jalan, melihat suasana desa kelahiranku yang kini menjadi objek wisata. Di sepanjang jalan, anak-anak kecil, lelaki maupun perempuan, menawarkan kerajinan tangan. Juga kulihat gadis-gadis remaja menjajakan beraneka kue, minuman, dan kembang. Mereka cantik-cantik, berdandan ala gadis kota. Sadarlah aku bahwa zaman begitu cepat berlari. Tatkala aku masih tinggal di desa ini, gadis-gadis seusia mereka masih suka bermain kejar-kejaran dengan pakaian ala kadarnya. Tetapi kini mereka sudah paham bergincu dan berpupur. Bahkan begitu pintar mereka merayu calon pembeli. Tak segan-segan mereka menggayuti lengan lelaki seraya bertutur manja dan memainkan ekspresi wajah yang mampu mendebarkan hati. Aku lantas berjalan ke barat. Aku berdecak kagum melihat masjid yang dulu dari kayu ini berdiri megah dengan bangunan beton yang kokoh dan lantai marmer mengkilat. Teringat olehku semasa kanak aku bersama teman-teman sering tidur ngeringkel di masjid itu dengan tikar pandan.
Bersamaan dengan itu, suara azan zuhur bergema dari pengeras suara. Begitu merdu dan indah iramanya. Spontan aku teringat Muslih yang dijuluki Syekh Abdul Basit lantaran perihalanya melantunkan azan. Namun, kini yang terdengar bukan lagi suara Muslih atau anak yang lain, tetapi suara kaset yang bisa dipasang cuma dengan sekali menekan tombol. Apa kalau malam masih ada anak-anak yang duduk di masjid? Tanyaku kepada salah seorang anak lelaki penjual cendera mata. Tidak om, tidak baik buat kesehatan, jawabnya tak acuh. Aku geleng-geleng kepala. Anak desa sekecil itu sudah tahu tentang teori kesehatan segala. Kepada seorang gadis, aku membeli 2 bungkus kembang untuk bekal ziarah ke makam ayah sore nanti. Ketika itu aku kagum akan kecerdasan dan keterampilannya bicara. Ku tanya di mana sekolahnya. Sudah tidak sekolah om, jawabnya polos. Cuma tamat SD. Kenapa tidak melanjutkan ke SMP? Enakan berjualan om, bisa dapat duit. Habisnya orang tua saya menyuruh begitu. Semua juga begitu om, malah banyak yang tidak tamat SD. Aku mengangguk-angguk sambil merasakan suatu keprihatinan yang dalam. Kulongokkan kepalaku untuk memandang ke arah cungkup. Ya Tuhan, cungkup pepundar itu juga mencenganganku, sebab kini dibangun besar dan megah menyerupai bangunan museum. Sore harinya, aku menuju makam di perut bukit. Tiba-tiba, aku merasa terlempar ke suatu tempat yang sama sekali asing. Di mana makam itu? Inilah puncak keherananku. Lokasi malam itu lenyap bagi ditelan bumi. Yang ada di hadapanku adalah deretan kotak-kotak mungil yang indah dan asri. Bukankah dulu di sini ada makam? Tanyaku kepada seorang lelaki tua yang kebetulan lewat. Oh, itu dulu pak. Dulu sekali. Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Saya dulu tinggal di desa ini dan ayah saya dimakamkan di kuburan itu. Makam itu sudah lama digusur untuk pembangunan kotak-kotak ini. Hatiku terasa ngungung. Dengan lesu, aku kembali ke hotel. Satu demi satu langkah kakiku kuayun, seakan tak menapak bumi. Sebuah saksi bahwa lelaki bernama Asikin alias ayahku pernah hidup di muka bumi ini telah sirna ditelan deretan kotak. Aku tidak tahu apa yang mesti ku katakan kepada ibu.